Oke, kita membahas tentang resikonya. Jadi kalau resiko berpuasa untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu tetap akan ada, tergantung dari keadaan tubuh masing-masing mams. Mams harus pastikan bahwa kehamilan mams dan keadaan bayi mams itu dalam keadaan sehat. Gimana cara taunya? Nah, yang paling penting adalah untuk aktivitas, batasi untuk ngegibah. Tips yang selanjutnya, supaya mams masih tetap bugar, jangan lupa untuk beristirahat. Jadi jangan dipaksakan kalau Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini, saya juga akan membahas salah satu topik, yaitu berkaitan dengan puasa. Betulnya, boleh gak sih ibu hamil itu puasa? Atau ibu yang sedang menyusui puasa? Makanan-makanan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh? Terus gimana nih cara mengatur pola makannya? Angka kecukupan gizi seharinya gimana? Dan bagaimana tips-tipsnya untuk menjalankan puasa dengan baik? Tapi, seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisan berwarna merah ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Sekilas membahas tentang puasa, sudah pernah ada saya buat videonya di sini. Udah ada linknya, tinggal diklik. Jadi sebetulnya untuk ibu hamil dan ibu menyusui, intinya boleh-boleh saja untuk berpuasa. Tapi gimana dan caranya dan apa saja syaratnya untuk seorang ibu hamil dan ibu menyusui untuk berpuasa? Mams harus pastikan bahwa kehamilan mams dan keadaan bayi mams itu dalam keadaan sehat. Gimana cara taunya? Yaitu konsultasikan dulu dengan dokter kandungannya. Setelah dokter kandungannya memberikan lampu hijau, oh ini kehamilannya sehat, oh ini bayinya sehat, atau konsultasikan ke dokter anaknya juga. Dilihat perkembangan dan pertumbuhan bayinya. Kalau misalnya semua dalam keadaan baik, itu boleh dilanjutkan puasanya. Tips yang selanjutnya adalah jangan lupa untuk minum suplemen untuk ibu hamil. Jadi diatur ya suplemennya. Yang dulunya misalnya bisa minum 2 kali sehari, ini juga diatur suplemennya 2 kali sehari juga. Jadi bisa pada saat berbuka dan pada saat sahur. Dan juga harus diperhatikan, ada beberapa suplemen yang tidak boleh dikonsumsi berbarengan. Misalnya tablet penambah darah, itu lebih baik pada saat perut kosong. Jadi misalnya pada saat sahur bisa tuh diminum. Oke, kita membahas tentang resikonya. Jadi kalau resiko berpuasa untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu tetap akan ada, tergantung dari keadaan tubuh masing-masing mams. Jadi pertama kita harus lihat indeks massa tubuh. Jadi untuk mams yang underweight, yang asupan gizinya kurang, itu memang tidak disarankan untuk berpuasa. Karena salah satu resikonya adalah dehidrasi. Kalau misalnya mams merasakan dehidrasi, itu dapat menyebabkan kontraksi rahim pada saat mams hamil. Atau misalnya kalau mams dehidrasi pada saat menyusui, itu dapat mengurangi kuantitas atau jumlah dari ASI tersebut. Resiko yang kedua, kalau mams merasakan hipoglikemi atau kadar gula darahnya menurun, itu dapat menyebabkan mams pusing, kelayangan, dan gemetaran. Nah, itu dapat menyebabkan pertumbuhan janin yang dalam kandungan juga tidak dapat berkembang dengan baik. Resiko yang ketiga, dengan adanya kontraksi dapat menyebabkan kelahiran prematur. Nah, itu semua sebetulnya dapat mams waspadai atau mams cegah sebelum terjadi seperti itu. Pada saat mams ingin melaksanakan puasa, pastikan dulu keadaan mams sedang dalam keadaan yang fit. Perlu diperhatikan juga untuk mams yang mengalami darah tinggi, kencing manis, atau ada gangguan tiroid, atau ada gangguan mah, itu juga perlu diperhatikan dengan baik. Kalau misalnya kadar gula darah tinggi, tensinya tidak terkontrol, dan ada anemia, ada mahnya juga tidak terkontrol, sebaiknya jangan dilanjutkan untuk berpuasa. Kita lanjut ke efek positifnya. Sudah ada penelitian yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan bila mams puasa atau tidak terhadap pertumbuhan janinnya dalam kandungan. Jadi pertumbuhan janin juga akan sama pada mams yang puasa atau yang tidak berpuasa. Dan jumlah air ketubannya pun juga sama. Dengan catatan, kehamilan mams dan mams dalam keadaan yang fit ya. Efek selanjutnya adalah puasa itu dapat memberikan kita kedisiplinan untuk mengatur pola makan. Jadi yang dulunya sebelum puasa pola makan itu tidak teratur, nah pada saat puasa mau nggak mau pola makannya akan teratur. Jadi jangan khawatir, pada saat puasa itu porsi makannya itu tetap sama. Yang kita atur hanyalah waktunya. Waktunya pada saat sahur, pada saat berbuka, dan pada saat mau tidur. Jadi tetap harusnya 3 kali makan dalam sehari. Efeknya yang lain adalah berguna nih untuk mams yang mempunyai berat badan yang berlebih atau overweight. Nah itu bisa tuh karena makan yang teratur, jadi pertambahan berat badannya juga akan dapat lebih terukur.
saya juga mempunyai tips-tips yang aman untuk berpuasa pada ibu hamil. Berikut adalah tips-tipsnya. Yang pertama, cukupi asupan gizi dan nutrisi. Jadi, tadi seperti yang saya bilang, pola makannya diatur. Jadi, tetap 3 kali pada saat sahur, berbuka, dan pada saat mau tidur. Jumlahnya juga, porsinya juga diatur. Misalnya, pada saat mau tidur kan kita nggak enak ya kalau misalnya udah mau tidur terus baru makan yang berat. Itu bisa diatur menjadi porsi yang lebih kecil dengan snack 2 kali. Jadi, pada saat sahur, itu yang penting adalah makan makanan yang bergizi dan penuh serat. Kenapa? Karena setelah sahur itu, Mams akan merasakan puasa seharian full. Kalau misalnya Mams langsung makan makanan yang manis pada saat pagi hari, kadar gula darah Mams itu akan naik meningkat dan langsung oleh tubuh akan diturunkan. Karena itu memang efek kerja insulin. Jadi dia harus menurunkan kadar gula darah kalau misalnya langsung berlebihan. Nah, efeknya apa kalau misalnya kadar gula darah Mams langsung turun? Mams akan merasakan lapar dan lemas. Itu yang harus dihindari. Jadi pada saat sahur, sebaiknya Mams makan makanan yang bergizi tinggi, ada karbohidratnya, protein, lemak, vitamin, dan yang terakhir adalah serat. Nah, sebetulnya serat-serat itu dapat Mams dapatkan dari buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, pada saat menu berbuka, Mams juga boleh makan makanan yang manis tapi berserat. Contohnya adalah kurma. Nah, setelah makan kurma, baru Mams akan mulai berbuka. Setelah berbuka dan pada saat udah mau tidur, nah itu baru yang porsi ketiga. Yang kedua tipsnya adalah cukupi kebutuhan minuman per harinya. Jadi, yang dulunya sebelum berpuasa, Mams diharuskan minum 8-10 gelas per hari atau sekitar 2 liter per hari. Pada saat puasa pun harus 8-10 gelas sehari. 1 gelas pada saat Mams bangun tidur, 2 gelas pada saat sahur, itu udah 3. Nah, pada saat berbuka, Mams sudah bisa minum 1 gelas lagi. Berbuka dulu minum 1 gelas, terus makan kurma, terus habis itu bisa minum 2 gelas lagi, lalu 2 gelas lagi sebelum tidur. Jadi, total bisa 8 gelas dalam sehari. Tips yang selanjutnya juga, Mams harus merasakan atau menghitung gerak janin. Itu juga penting, karena itu merupakan suatu tanda-tanda nih kehamilannya dalam keadaan yang kurang baik. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dalam 12 jam itu kira-kira ada 10 kali gerakan. Atau Mams bisa, ada tuh kartunya, Vital Kick Count Monitoring. Jadi bisa dicentang, ada checklistnya per jam. Jadi kalau misalnya sudah ada 10 kali gerakan dalam 12 jam, berarti sudah aman. Jadi tetap harus diwaspadai gerakan janinnya. Tips yang selanjutnya, supaya Mams masih tetap bugar, jangan lupa untuk beristirahat. Jadi jangan dipaksakan kalau Mams merasakan hal-hal seperti lemes, pusing, haus berlebihan. Terus dilihat juga pipisnya. Kalau warna urinnya itu sudah kuning pekat, berarti Mams sudah dehidrasi. Dan kalau Mams merasakan bibir Mams itu sudah kering dan sudah tidak berair lagi, itu berarti Mams sudah dehidrasi. Jadi jangan dipaksakan. Aktivitas Mams juga harus dibatasi. Kalau Mams beraktivitas di luar, sebaiknya dikurangi. Atau misalnya yang ada tendanya. Dan kalau misalnya indoornya pun juga harus perhatikan ventilasi udaranya. Jangan indoor yang tertutup semua dan tidak ada ventilasi udaranya. Jadi untuk Mams yang kantor, juga harus diperhatikan ventilasi udaranya. Kalau tidak ada jendela, at least ada AC atau ada filter udaranya. Nah, yang paling penting adalah untuk aktivitas, batasi untuk ngegibah. Karena dengan ngegibah, kalau dengan lebih banyak ngomong, itu aktivitas Mams juga akan lebih banyak terbuang. Jadi gunakanlah aktivitas Mams atau waktu Mams untuk beraktivitas yang positif. Oke, sekian konten Dr. Kevin kali ini. Untuk kalian yang masih ingin bertanya-tanya, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara like, comment, dan subscribe. Juga share ke teman-teman lainnya supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.